Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ini suatu pelajaran kehidupan bahwa kalau misalnya kita mengusik bumi, pasti kalau bumi marah pasti akan begini terjadinya. Mudah-mudahan aja lah Mbak dibayar, jangan sampai nggak dibayar. Kasihan lah. Oh ya, ibu sudah tua, bisa apa, nanti kita bisa bicara sama yang pengurusnya atau sama orang pondok itu, Mbak. Kalau itu sudah dianggap lunas semua? Nah ini ya, kalau sudah dibawa lunas semua ya, nggak tahu nanti ini apa ceritanya nih, Mbak. Bagi sebagian besar masyarakat, melihat lumpur lapindo hanya menghasilkan kubangan yang mahal luas seperti yang ada di kawasan saya berdiri saat ini. Namun bagi masyarakat tempatan di sini, ada 16 desa di 3 kecamatan yang turut terendam. Sedikitnya 10.000 rumah warga juga terendam di sini. Itu pun belum termasuk puluhan bangunan dan fasilitas publik yang ada di sini. Nah, hingga 15 tahun sejak semburan pertama pada 29 Mei 2006, semburan masih terus terjadi. Kondisi ini tentu saja melahirkan beragam dampak sosial bagi masyarakat. Terlebih, setidaknya ada 1071 berkas atau bidang warga yang belum diganti rugi, nilainya total kira-kira 1,5 triliun rupiah. Nah, kita tidak tahu sampai kapan masyarakat korban ini masih harus menunggu dan menunggu lagi untuk realisasi janji ganti rugi. Inilah Monib bin Abdul Rahman, salah satu warga Siring, Kecamatan Porong di Sidoarjo, Jawa Timur. 15 tahun silam, harta bendanya luluh lantak ditelan lumpur panas. Dari 7 aset miliknya di kawasan desa Siring, hanya tersisa 2 bangunan yang kini mangkrak ditelan usia, yaitu bekas rumah tinggal dan garasi yang kala itu difungsikan untuk tempat penitipan sepeda. Pria 51 tahun ini begitu emosional saat menceritakan ganti rugi lapindo yang belum kunjung beres. Sebab hingga saat ini ia belum mendapat ganti rugi sepeser pun. Bapak, berapa Pak ininya Pak? Tercatatnya ganti ruginya? Yang mau diganti itu sekitar 7. Satu ini, terus yang di situ ada 7 berkas. Di dalam Bapak juga punya? Punya. Iya, tanah tambang ini. Oh. Iya. Ini datanya. Tanah ya kalau di dalam ya, bukan Tanah ya, tanah tambang ya. Tidak ada Tanah tambang. bangunannya. Ini. Dekat semburan lumpur itu. Berapa berkasnya beliau ini? 7 berkas. Semua belum kebayarkan. Padahal semua SHM. Saat itu sebenarnya ia sudah disodori ganti rugi, namun lantaran diberi blanko kosongan, ia menolak menandatangani. Lapindo itu curang. Katanya mau dibeli. Membuat akte jual beli itu dengan blanko kosong. Saya tidak berani. Nasib serupa juga dialami oleh keluarga Askan. Hingga saat ini, pria setengah baya ini masih terus memperjuangkan hak ganti rugi.
Saya ke Jakarta berkali-kali, ke Menteri Sosial, Menteri PU, terus Wating Pres gitu loh. Saya dilabur lumpur di sana berkali-kali. Askan hanya memiliki sebidang tanah di desa Siring. Di lahan satu-satunya milik sang istri, rencananya akan dibangun rumah tinggal. Namun, harapan itu terkubur bersama lumpur. Saya itu orang kecil, buat makan aja nggak bisa, bayar kontrakan. Terus gimana saya ini? Terus nanti entar dulu, terus kapan saya ini dibayar? Gitu loh, dengan janji aja. Jangan-jangan nanti saya itu seperti istri saya. Katanya tunggu, iya sebentar mau keluar, sampai meninggal. Lumpur Lapindo menggurat sejarah bagi bangsa ini. 15 tahun silam, persisnya 29 Mei 2006, lumpur menyembur di area sumur Banjar Panji 1. Pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari lokasi sumur eksplorasi gas milik PT Lapindo Brantas. Perusahaan ini tidak lain adalah pengelola blok Brantas. Lumpur Lapindo mengakibatkan tidak kurang dari 60.000 jiwa menjadi korban. Mereka kehilangan harta benda, serta pemukiman lebih dari 600 hektar. Puluhan ribu jiwa korban juga didera beragam penyakit, serta derita berkepanjangan. Hingga akhirnya 30 Juni tahun 2011, Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Meski begitu, derita para korban lumpur masih tak berkesudahan. Hingga kini masih ada warga yang belum mendapat ganti rugi, baik di wilayah peta area terdampak maupun di luar. Beragam upaya dilakukan oleh forum korban selama belasan tahun, namun hasilnya nihil. Para korban lumpur berdasarkan kemarin, sebelum adanya surat tanggal 18 Juni, para korban lumpur cuma satu berharap ada regulasi ulang apa? Ada tanah talangan lagi. Ganti rugi, jual beli, atau apapun namanya. Bagi korban lumpur panas Lapindo, nyatanya hanya sebatas janji. Belasan tahun menunggu menjadi penantian tak berkunjung. Lumpur Lapindo menyisakan sejuta kisah bagi para korbannya. Mereka adalah warga dari 16 desa di 3 kecamatan yang terendam, termasuk bagi Harwati. 15 tahun lalu, ia terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya di desa Siring. Di sana itu rumah saya yang dulunya ditinggalin satu keluarga, Pak, Ibu, adik, dan juga saya. Tapi sekarang terlihat hanya tumpukan lumpur kering, atap rumah pun tidak kelihatan. Makam keluarga pun tidak nampak dari sini. Kalau diingat-ingat ya kayak tergambarkan masa kecil saya, di mana saya diajak naik sepeda gayung sama orang tua saya. Terus mandi di sungai, di sini ada sungai besar dulunya. Saya bisa mandi sama teman-teman saya pakai batang pisang. Tapi semuanya sekarang sudah habis tertutup lumpur. Harwati hanyalah satu sosok dari puluhan ribu warga yang menjadi korban lumpur panas Lapindo. Meski sebagian kisah hidupnya terkubur bersama lumpur, namun toh roda waktu terus berputar. Mau tidak mau, perempuan 45 tahun ini harus menjalani
Setelah 6 bulan di pengungsian, Harwati memboyong keluarganya tinggal di tempat baru di desa Candipari. Sempat mengontrak selama setahun, akhirnya ia membangun rumah baru sekaligus mencari sumber penghidupan yang baru. Meski begitu, ibu dari 2 anak ini mengaku masih terus mencoba beradaptasi dengan kehidupan di tempat baru. Harwati seharusnya mendapat ganti rugi 150 juta, namun hanya dibayarkan 130 juta rupiah, itu pun dicicil sejak tahun 2008 hingga 2016. Waktu itu buku penerimaan transfer itu saya print koran untuk bukti bahwa saya nggak mengada-ngada ini yang kalian transfer ke saya gitu, dan jumlahnya kurang. Mereka bilang bahwa memang ini yang kami bayarkan gitu. Ibu nggak bisa menerima sekian penuh karena rumah yang di depan, kalau kita bilang teras ya, teras itu nggak kami bayar karena nggak tertutup. Lah terus kita bikin teras itu pakai gratisan, kan kita beli untuk asbesnya, kayunya segala macam kita beli. Mereka nggak mau bayar. Jadi ya kalau mau diramein ya percuma, kita pasti kalah. Kita nggak pernah menang dengan orang-orang yang kayak gitu. Keluarga Sukamto dari Kelurahan Jatianom pun belum menerima sebagian ganti rugi atas lahannya. Ganti rugi yang diterima keluarga Sukamto saat itu hanya senilai bangunan, sementara tanahnya belum mendapat ganti rugi. Bersama dengan Harwati saat itu Sukamto juga menjadi relawan di kantor kelurahan. Usai bertugas setengah hari di kelurahan, ia bekerja serabutan. Kalau ibu itu ganti ruginya itu bangunan, kalau tanah belum. Nah, itu kita ikut paguyuban. Bilangnya paguyuban tanah itu nggak dijual. Akhirnya kita tanyakan, kita rapat itu belum ada jawaban, kita jual. Terusnya kita udah tanya sama Pak Supari, bagaimana Pak Supari, tanah ini kok belum dijual, ini masih ada corona. Gitu. Sampai sekarang sekitar ini sudah ada 15 tahun Pak, lebih 15 tahun. Belasan tahun berlalu, sebagian kawasan di desa sekitaran Tanggul Lumpur Lapindo seolah berubah menjadi kota mati. Puluhan bangunan seperti sekolah dan fasilitas publik teronggok dan rusak dimakan usia, seakan tidak ada harganya sama sekali. Begitupun dengan bangunan dan aset milik warga yang berada di luar kawasan tanggul atau area terdampak. Ditinggalkan begitu saja, sepi tak berpenghuni. Akibat lumpur panas Lapindo, negara turut turun tangan menangani masalah sosial, termasuk mengambil alih kewajiban jual beli tanah dan bangunan alias ganti rugi di luar peta area terdampak. Hingga saat ini, lumpur Lapindo masih menyisakan kewajiban ganti rugi. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah. Jumlah tersebut meliputi ganti rugi bagi warga korban, baik di dalam maupun di luar peta area terdampak. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 garis miring PUU 11 Romawi garis miring 2013, penyelesaian ganti rugi untuk warga pada peta area terdampak menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Sementara yang berada di luar peta area terdampak menjadi tanggungan negara dan dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Menunggu dari BPLS, kami sudah pernah melayangkan surat sampai sekarang berkas yang kita serahkan kepada BPLS ya untuk diserahkan kembali untuk dilaksanakan bersama-sama menyelesaikan warga terdampak. Berkas kami kita serahkan semua kepada BPLS pada waktu pemeriksaan audit semua itu. Jadi gini Mbak, itulah dari kita dengan masyarakat sendiri, kita rapat di Kumham sehingga putusan-putusan itu kan kita bisa jalankan gitu. Cuman ada kita punya permasalahan hukum yang harus kita buat, yaitu peraturan menteri atau perpres dan lain-lain. Karena itu payung hukum. Kalau masalah dana, dulu dana itu sudah ada tapi di bintang gitu. Jadi nggak bisa dicairkan karena belum ada regulasi yang
menyatakan tentang jual beli tanah dan bangunan di luar PAT. Itulah maka sekarang kita buat. Artinya panjang sekali gitu Pak, ini mundur begitu? Jadi gini Mbak, ini kan payung hukumannya belum ada, bagaimana kita mau verifikasi ulang. Masyarakat tuh bilang, gimana ukur terus, datang minta data, tapi mana barangnya gitu loh. Jadi kita kan harus bikin payung hukum dulu. Data itu semua ada, tinggal verifikasi. Seperti yang sekarang Mbak, yang di dalam PAT yang ditanggung oleh Lapindo. Kami sekarang lagi sudah punya tim untuk memverifikasi itu. Pihak Lapindo berantas mengaku tidak sanggup lagi melunasi pinjaman dana antisipasi dari pemerintah. Perusahaan ini gagal bayar utang saat jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu. Lantas, apakah mereka dibiarkan melenggang bebas dan pemerintah harus kembali lagi babak belur, menalangi? Hah? Hingga saat ini, lumpur Lapindo masih terus ditanggulangi. Anggaran ratusan miliar rupiah dikucurkan setiap tahun. Selama 12 tahun sejak 2006 hingga 2017, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran hingga 11,27 triliun rupiah. Namun dampak sosial dan ekologis dari semburan dan penanganan lumpur luput dari perhatian pemerintah. Semangkai panen? Sudah panen, ini kan sudah selesai. Kan dari kacang tunggal. Berapa kalau padi, kalau panen dapat berapa? Dulunya ya 9 pintal. Oh, 9 pintal sebelum Lapindo? Sebelum Lapindo. Oh, sekarang 5 pintal. Oh, jadi turun ya? Turun. Kenapa Pak bisa turun? Kenapa? Airnya kan dampaknya pengairan. Oh, dampaknya dari pengairan? Dari pengairan. Beginilah pemandangan sehari-hari yang bisa ditemui di sekitaran Kali Porong. Sejak tahun 2008, pembuangan lumpur dari proyek Lapindo berantas dialirkan kembali ke Kali Porong. Hal ini dilakukan sebab kolam penampungan lumpur yang dibuat tidak sanggup lagi menampung. Kali Porong merupakan percabangan dari Sungai Brantas yang berhulu dari Mojokerto hingga bermuara ke timur Selat Jawa. Lantaran itulah tidak aneh kalau warga sekitaran Tanggul Lapindo merasakan dampaknya. Warga desa Glaga Harum termasuk salah satu yang turut terkena imbasnya. Sebab pemukiman di desa ini hanya berjarak 50 meter dari tanggul. Sesuai dengan kondisi geografisnya, sebagian besar warga desa Glaga Harum bercocok tanam. Sayangnya, sumber pendapatan itu hasilnya tidak sama ataupun tidak sebesar seperti yang dulu. Beberapa tahun terakhir, warga desa ini juga tidak bisa lagi menggunakan air sumur untuk minum dan masak. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka harus membeli air isi ulang. Termasuk keluarga Kusyairi. Dalam sehari, rata-rata mereka membeli 2 galon air seharga Rp10.000. Sambal siram nek Jawa niku masih asin. Anu mboten nate mboten tapi sepinten nggih asine niku. Sabun nggih mboten monthok. Monthok Pak padha mboten sabunan. Masih umbang-umbang nggih. Niki gentong kula puku-puku ten mumbul nek ndugi mriki mboten ten blas biar-biar ngoten. Tentek sabun. Saniki nggih pun nyambut damel nggih mriku pun mriki mboten enten blas ngeten ya napa. Napa? Tani. Tani nggih entek tebet-tebet tok. Sani sing enten ngriki. Nggih singen. Lah sakniki pun mboten enten ngeten Mak. Buruh tani napa petanine jenenge? Nggih, buruh tani. Warga mengaku sejak lumpur menyembur, mereka merasakan beragam dampak. Kita 2016 juga pernah uji laboratorium terkait dengan air sumur ya. Dan ternyata ada uji laboratorium itu kita uji logam berat jenis timbal dan kadmium gitu. Nah rata-rata nilainya itu
di atas ambang batas yang diperbolehkan, bahkan 10.000 kali lipatnya gitu. Nah, logam berat ini sendiri kan sifatnya juga akumulatif gitu. Ada dampak yang jangka panjang yang kemudian ini perlu dipertimbangkan lagi, perlu dikaji lebih dalam lagi untuk kemudian solusinya apa bagi masyarakat. Beberapa penelitian menyebut perairan Sungai Brantas mengandung cemaran logam berat. Kadar timbal yang ditemukan pada ikan nila di perairan ini melebihi baku mutu yang ditemukan. Metro TV